Shalom saudara, saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Kiranya kebenaran yang akan kita dengarkan hari ini bisa memberikan kekuatan kepada kita, mencerahi pikiran kita. Baik, saya memulai dengan apa itu kekristenan. Saudaraku, kekristenan itu adalah sebuah gaya hidup Kristus. Jadi lengkapnya kekristenan itu adalah memperagakan gaya hidup Kristus. Jadi bagaimana Kristus hidup, ya, mari kita peragakan. Itulah kekristenan. Karena kita kaitkan dengan kata Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Jadi kekristenan artinya berarti kita sedang meniru atau memperagakan gaya hidup Kristus. Nah, saudaraku, bagaimana memulai kehidupan kekristenan ini? Nah, ini dimulai dari mengubah cara pandang. Cara pandang kita mesti diubah. Kenapa? Karena kekristenan itu bukan perubahan yang tampak di luar. Maksud saya begini, kekristenan itu bukan dulu merokok, sekarang berhenti merokok. Kekristenan itu bukan dulu mabuk-mabukan, sekarang berhenti mabuk. Kekristenan bukan dulu nggak pernah ke gereja atau malas ke gereja, sekarang rajin ke gereja. Kalau hanya perubahan-perubahan tampak luar seperti itu, saudaraku, di luar sana atau di luar Kristus pun banyak orang yang dulunya merokok sekarang berhenti merokok. Dulu judi, mabuk-mabukan, sekarang berhenti judi dan mabuk-mabukan. Nah, apa yang saya maksud dengan perubahan cara berpikir di sini bukan perubahan yang tampak luar. Karena kata bertobat ya di dalam Alkitab memakai kata metanoia itu dimulai dari cara perubahan berpikir, ada cara pandang. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ambil satu contoh dalam Alkitab. Ada seorang rohaniwan yang telah, bolehlah kita sebut malang melintang dalam pelayanan, tapi satu kali dia kecewa. Satu kali dia mengungkapkan kecewaannya dengan sangat. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat 13 dan 14 dia ungkapkan kekecewaannya itu. Dia berkata begini, saudaraku. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia berkata sia-sia. Dia melihat dirinya selama ini melayani Tuhan. Dia melihat dirinya tekun beribadah, ya, memberikan apa yang dia bisa bagikan. Dia memberikan persembahan, memberikan sedekah dan sebagainya. Tapi satu kali ungkapannya mengagetkan. Dia berkata nggak ada guna. Aku mencoba menjaga hidup suci, menjaga hidup kudus, nggak ada artinya. Bukankah kita kaget mendengarkan hal-hal seperti ini? Nah, mengapa dia kecewa? Mengapa dia berkata sia-sia? Menjaga hidup suci, menjaga hidup bersih. Karena apa? Ayat 14 dikatakan begini, saudaraku. Karena dia memiliki cara pandang yang salah. Ya, dia, saudaraku, memahaminya bahwa kalau ikut Tuhan berarti tidak akan dipersulit oleh masalah-masalah hidup. Nah, di sini dia ada salah di dalam cara pandangnya. Dia memandang masalah itu sebagai hukuman. Dia memandang masalah itu kutuk. Dia berkata, setiap pagi aku kena hukuman, setiap hari aku kena kutuk. Jadi ada cara pandang yang salah. Dia melihat permasalahan, ya, atau apapun itu yang menyulitkan dirinya, bagi dia itu kutuk atau hukuman. Ini satu cara pandang yang salah. Sehingga kita akhirnya tidak heran ketika dia kecewa. Nah, itu sebab saya katakan tadi, saudaraku, di awal bahwa kekristenan itu dimulai dari cara pandang yang berbeda. Nah, kalau kita membaca selanjutnya Mazmur pasal 73 ini, nah kita bersyukur akhirnya Asaf mengalami pembauran pikiran. Ya, dia berkata, ya, dan dia terus mencari. Lalu di bagian Mazmur 73 ini dia berkata, sampai aku masuk dalam tempat kudus Tuhan, dia mendapatkan pencerahan. Ketika dia mencari, mengapa ya aku hidup benar, aku jaga hatiku bersih, aku jaga hidupku bersih, mengapa mengalami hal ini? Ternyata dalam kecewanya Asaf terus mencari. Di dalam pencarian, dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami pembaruan pikiran, saudaraku, di dalam pencarian tersebut. Sehingga akhirnya dia mengalami sebuah perubahan cara pandang. Perubahan cara pandang itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-25. Sehingga muncullah sebuah pernyataan iman, sebuah pernyataan kemenangan. Dia berkata di ayat ke-25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini sebuah ungkapan kemenangan, saudaraku. Dia berkata, Tuhan, jangankan persoalan-persoalan, sekalipun dagingku habis lenyap, ya, sekalipun dikatakan di situ hatiku habis lenyap, nggak masalah. Jadi sekarang udah beda. Ada persoalan, bagi dia bukan hukuman, bukan sebuah kutukan, ya. Tapi dia sekarang mengerti itu sebuah cara Tuhan untuk membentuk dia. Cara Tuhan sedang ibarat seorang pelukis, itu semua adalah kuasnya Tuhan. Tuhan sedang melukis hidupnya agar dia menjadi seperti Tuhan. Sehingga dia sekarang mengerti masalah tetap ada, tapi menyikapi beda. Sehingga dia bisa mengeluarkan suatu pernyataan iman, sekalipun dagingku habis lenyap, nggak masalah Tuhan, Engkaulah gunung batuku. Nah, saudaraku, di dalam konteks zaman sekarang, ya, seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami hal yang sulit ini, yaitu corona. Ekonomi di mana-mana kita mendengarkan sulit. Dan kalau ini masih bertahan 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu, bagi kita yang telah tekun beribadah, selama ini kita mencari Tuhan, jangan sampai salah cara pandang kita. Jadi apa yang ada ini, jangan kita merasa sia-sia telah melakukan ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Awas, jangan sampai salah cara pandang. Corona yang ada ini, mari kita lihat sebagai kuas dari Tuhan. Sebab Tuhan memakai itu semua, sedang melukis agar kita memiliki wajah Kristus dalam hidup kita, sehingga bersama dengan Asaf, kita bisa berkata, sekalipun dagingku, sekalipun hatiku habis lenyap, ya Tuhan, ya, Engkaulah Tuhanku, Engkau milikku, ya Tuhan. Sehingga apa, saudaraku, dalam menjalani hari-hari kita bisa tetap makin dekat kepada Tuhan. Kita tidak menjadi kecewa, hidup kita tidak digerakkan oleh corona, sehingga mengambil tindakan-tindakan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kiranya kebenaran yang singkat sederhana ini memberkati kita semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.